nikah dengan janda 42 tahun, dia anak lajang umur 21 tahun, dan orang tua saudara saya tak restu orang tuanya, tak ikhlas dia anaknya ini 20 tahun lajang nikah sama janda 42 tahun. Bagaimana sikap orang udah nikah, mana boleh disuruh? Udah nikah disuruh pula bercerai, dia sudah sayang. Nikah kan dia bukan kau. Beda tu. Nikah. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Sebelumnya ibu-ibu yang punya anak lajang, sebelum dia jatuh cinta, kalau dah jatuh cinta, al-hubbu ya'mi wa yusib. Cinta itu membuat orang buta dan pokak. Ya'mi buta, yusib pokak. Orang pokak ni mana menasihatinya? Jatuh cinta. Sebelum dia jatuh cinta, itulah. Kalau dah jatuh cinta tak lagi. Tapi tak masuk akal Pak Ustaz. Masa jatuh cinta semua? Kalau masuk akal tidak cinta. Cinta itu tidak logis. Oke, banyak orang jatuh cinta sama saya, walaupun saya lucu. Tak logis. Yang belum dari update statusnya cinta. Nah, jadi sebelum dia jatuh cinta sudah diarahkan, nah, kau jangan nikah sama perempuan 42, umur kau sekarang 21. Nanti kau kalau umur kau 21, waktu kau umur 41, bini kau umurnya 60, dia sudah menopause. Menopause. Apa menopause itu Pak Ustaz? Macam pokok kotak, tak apa kotak lagi. Nanti kau paksa tuh bini sekali lagi, susah nak. Takkan kau membawa nenek-nenek undangan. Jadi masuk itu kotak dia, ibu pun nasihati, jangan dibiarkan. Tapi kalau sudah terjadi macam ini, nasi sudah dikubur. Kasih aja lah bawang seledri, kacang. Jangan disuruh dia berpisah, dia jatuh cinta. Dah jodoh. Kalau ditanya orang mana saya Pak punya menantu tua, dah jodoh dia. Macam mana menantu ibu? Sampai dia tanya. Kau doakan aja aku, jangan macam mana aku. Bagaimana sikap orang tua terhadap keinginan anaknya? Terkadang apa yang diinginkan orang tua belum tentu yang terbaik untuk anaknya. Saya pertanyaan ngawang-ngawang ini tak bisa menjawab. Entah apa yang ditanya ni. Macam ini tadi lah fokus lah. Lengkap umurnya 2142. Orang tua tak sesuai dengan keinginan anaknya. Masalahnya masalah apa? Masalah motor misalnya. Anak ini minta motor. Minta aku motor mak. Kau jangan beli motor. Nanti kalau belikan motor, kau jadi ikut geng motor. Nanti kau gas tu rem putus, naik ke tiang listrik, mati kau. Nanti kalau kau belikan kau motor, kau bonceng-bonceng anak gadis. Kau masuk angin anak gadis, itu gembung. Ya, beli motor. Orang tua kami dulu gitu. Saya sempat juga pakai motor waktu kuliah, tapi kontrol orang tua. Nah, orang sekarang tak kontrol orang tua. Anak pakai handphone, pakai ini. Anak gadis diberikan mobil, kacanya hitam 80%. Balik sekolah bawa kaca, cabut ke hotel gratis. Bayar 110.000 saja, lengkap sarapan pagi. Bukan ada ditanya surat nikah, buat maksiat. Masukkan anak pesantren. Tidak ada benteng terakhir menyelamatkan anak dari pergaulan bebas kecuali pondok pesantren. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya nggak pacaran, rupanya ngomong. Nggak ada satu pun kawannya perempuan. Dia anak lajang bolak-balik rumah. Serba salah sekarang. Dunia dan kiamat. Apa hukumnya mengamen? Mengamen itu kalau ada kerja lain, cari kerja lain. Kalau ada kerja lain, kerja di pasar lupa nih katanya, dagang, berniaga. Tapi kalau sudah tak ada lagi, pilihannya cuma dua, antara ngamen dengan mati. Pilih mana? Pilih mana? Pilih yang paling ringan mudaratnya. Pilih ngamen. Tapi ngamen lagunya lagu-lagu yang
lagu selawat. Saya alhamdulillah kalau makan saya di pinggir-pinggir jalan itu, asal saya makan pinggir jalan, berubah lagu orang gila-gila. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Begitu tengoknya saya dari situ berubah lagi. Padahal sebelumnya pulang-pulang berbadan dua. Halalkah uang yang dipakai? Lagunya lagu religi, dan dia pula tak ada minta-mintaan juga, pengamennya minta dipaksa. Asal lama duit itu keluar, buat suara mati. Apa tak puncak orang juga. Preman-preman. Kadang orang ngasih duit ini karena kasihan, ada juga orang ngasih duit ini karena telinganya apa? Belum lagi keluar lagu api usaha. Di situ juga baru kita paham ternyata tidak semua orang yang doanya dikabulkan itu karena Allah sayang. Saya nih Pak Ustaz, doa udah setahun ingin punya anak, tak dapat anak. Kawan saya itu baru sebentar dah filosofi ngamen. Ada orang yang kita dengarkan, oh lagunya dua lagu, baru kita kasih duit kan? Karena kita senang. Tapi ada karena kita suka, baru keluar dua kata. Ya, begitu. Kalau antum berdoa lama tak dikabulkan Allah, sebenarnya Allah sedang menikmati lantunan doa-doa. Amin ya Allah. Dan itu hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang cerdas. Begitulah Baitul Muqaddis menjaga duit umat. Baru dipuji. Nah, jelaskan. Kalau ada kerja lain cari kerja lain. Tapi kalau tak ada juga mengamen, tapi lagunya yang lagu religi. Kita sudah selesai sholat, tinggal zikir. Zikir dan zikir, bukan zikir. Kita tinggal zikir. Dia tinggal zikir dan berdoa. Tapi angin keluar. Kita lanjutkan zikir dan doa atau harus berhenti Pak Ustaz? Zikir dan doa tidak disyaratkan berwudu. Bedakan antara rukun syarat dengan afdal tak afdal dengan batal tak batal. Kalau sholat syarat sahnya mesti wudu. Tapi kalau zikir doa itu afdal tak afdal. Untuk supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana afdal, mana tak afdal, belilah buku fikih Islam Sulaiman Rasyid, tipis 44.000 dulu, sekarang nggak tahu harga mungkin naik. Sulaiman Rasyid ini orang Lampung, dapat gelar syahadah alamiah dari Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah tamat Al-Azhar Kairo, orang Lampung. Jabatan terakhirnya pernah jadi rektor Yayan Lampung. Hebat orang Indonesia. Mazhabnya Syafi'i. Fikih Islam Sulaiman Rasyid untuk pemula, untuk ibu-ibu, bagus supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. My name is Zuhdi. I'm student Ponpes Darul Khair. Ingin bertanya, apa hukum keutamaan dan manfaat membaca talqin mayat? Talqin itu ada dua. Talqin ketika hidup, talqin sesudah mati. Talqin ketika hidup tak ada ikhtilaf. Orang yang mau sakaratul maut, laqinu mautakum. Talqinkan orang yang mau meninggal dunia ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah, telinga sebelah kanan. Yang mentalqinkan satu orang saja. Jadi kalau anaknya 10, jangan 10 dia mentalqinkan. Pilih salah satu yang paling afdal, paling khusyuk, yang sekolah agama. Kau talqin di telinga ayah sebelah kanan, la ilaha illallah. Nampaklah lidah ayah omak itu bergerak, bibir tak bergerak lagi. Orang mau mati itu berat, bibirnya tak bergerak. Dan hebatnya kalimat yang keluar itu tak perlu bibir bergerak. La ilaha, bibir tak bergerak. Kalau nyebut nama saya bergerak, Abdul Somad. Tapi untuk talqin ini tak bergerak. La ilaha. Kalau dia sudah menyebut la ilaha illallah sekali, diam, jangan ganggu. Yang mau baca Quran yang lain. Saya menghadiri orang sakaratul maut di ruang ICU Rumah Sakit Arifin Ahmad. Tiba-tiba mau menangis satu orang. Oh ya,
Yang mau nangis-nangis buat, jangan ganggu dia sudah berat. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Ini talqin sebelum mati. Tapi yang ditalqinkan ini yang memang sakit, yang mau mati. Adapun demam-demam puyuh jangan. Karena ibu ini bapak tua lu bersin 3 kali. Lah. Bagi-bagi lah bang, atau orang itu. Saya mau uang 25 lagi pun nih bang. Talqin yang kedua, talqin sesudah dikebumikan. Sesudah dikebumikan, maka pada bagian kepala si anak tadi membacakan talqin. Ada talqin bahasa Melayu, ada talqin bahasa Arab. Saya anjurkan baca talqin bahasa Melayu terjemah supaya yang ada di situ paham. Wahai mayat fulan binti fulan, yang baca nama emaknya fulan bin fulana, nama emaknya. Kalau datang malaikat datang bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, katakan Allah. Siapa Nabimu, katakan Muhammad SAW. Apa kitabmu, katakan Al-Quran. Mati itu benar, azab kubur itu benar, al-mautu haq wa azabul haq wa narul haq wal jannatu haq. Di Pekanbaru masih ada baca talqin lagi. Saya ulang sekali lagi. Orang Pekanbaru masih ada baca talqin mayat sudah mati? Masih? Yang masih lanjutkan. Dulu di Pekanbaru, di Masjid An-Nur ada orang melapor anaknya ini ikut pengajian yang melarang talqin. Jadi waktu omaknya meninggal, si abang ini mengamuk, siapa yang mentalqinkan emak kita, aku pancung kepalanya. Saya buatlah pembahasan talqin itu dalam buku 37 masalah populer. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi. Status hadisnya dalam Talkhis Al-Habir ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab ini. Kata Imam Ibnu Hajar, hadisnya hadisun hasan. Setelah disebutkan riwayat, dan membaca talqin itu mustahab, dianjurkan, nasihat bagi yang hidup dan doa bagi yang meninggal. Almarhumah mak saya meninggal dulu pun saya sendiri yang membacakan talqin. Sudah dikubur, idza sawaitumut turab, kalau sudah kamu kubur, kamu ratakan kuburannya, kamu timbun dengan tanah, jangan kamu pergi macam kubur kucing. Tetap kamu doakan. Kalau tak mau baca talqin, tetap doa. Tapi afdal baca talqin dan baca doa. Jelas? Jelas. Insya Allah jelas. Tadi ceramah saya jelas. Yang tak jelas minta bukanya paket aja. Berapa boleh kita mengambil keuntungan dari perniagaan dagang? Berapa persen? Kata Syekh Atiyah Sohar dalam Fatwa Al-Azhar, tidak ada batasan. Saya pergi ke Jogja, sampai di Jogja saya belilah keris di tempat kerajinan perak. Keris, Mas, pripun kabarnya api? Iki piro ya Mas? 3.000. Keris-keris kecil lumayan 3.000 perak, siji loro 3.000. Sampai ke Pekanbaru, saya jual keris itu 300.000. Boleh apa tak boleh? Boleh. Kalian jawab. Tak salah. Yang salah itu apa? Ketika saya ada unsur tipu. Saya bilang sama orang Pekanbaru, ini keris ini beli di Jogja, titisan Nyiroro gitu. Kalau digantungkan di pintu, berdatanganlah tuyul-tuyul membawakan setoran duit karena takut sama Nyiroro gitu. Baru bohong. Tapi katanya Pak Ustadz tidak boleh menaikkan harga lebih dari 100% dari modal. Itu siasat syariah. Jadi kalau saya sebagai kepala daerah, untuk supaya tidak terjadi kecurangan di pasar Tuba, pasar Pagi Arengka, dan pasar-pasar Pekanbaru, pasar Sahil, saya mesti menjaga. Masih ingat dulu siaran RRI malam, harga cabai keriting, masih kan? Itu untuk menjaga kestabilan harga. Dulu kita ketawa dulu, apalah gunanya ini harga cabai keriting. Sekarang baru sadar, permainan harga dirusak oleh rentenir, oleh lintah darat. Siapa yang memegang harga? Dulu harga dipegang negara, sekarang harga seenaknya saja di pasar. Jadi itu siasat syariah, negara, kepala daerah, sultan, beraja, untuk menjaga kestabilan harga dia buatkan aturan. Adapun aturan aslinya, harga innamal bai'u an taradin, jual beli itu sama-sama ridho. Ridho yang menjual barangnya, ridho yang membeli. Batu, kalau emas dia lagi standar, batu cincin.
Batu cincin kan harganya tak masuk akal. Betul? Yang bilang betul lebih paham kan? Sudah 2 tahun saya nyuruh istri saya untuk sholat, tapi tak mau sholat. Berarti bapak udah 2 tahun tidur sama bagutan. Saya bangunkan untuk tahajud tapi malah membentak-bentak. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Faizuhun, kasihlah dia nasihat, bawa dia ruqyah ke Al-Falaq. Entah dimasuki nyiblong masuki jembalang tanah. Faizuhun, kasih dia nasihat, kasih nasihat. Saya berdoa dari buya-buya, pergi ke Buya Alaidin, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, dan dibaca-bacakan ayat. Kalau bapak mau buka cabang boleh juga, tapi mesti izin dia. Tak ada lain nasihat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu meluruskan perempuan, diluruskan ini ibu. Tapi ini dari awal, tapi ini kan sudah terjadi. Kalau awal kalian yang masih lajang-lajang ini, carilah perempuan yang sholat, kaya. Dari mana tahu? Cincinnya 4 biji. Mana? Anting-anting dari hidung sampai ke telinga. Wah, macam mana anak muda yang pergi dompet penanting dari dompet depan sampai ke kunci mobil, kunci motor. Jadi kaya, cantik, anak pejabat, anak pegawai Pemprov, mau tak? Tapi tak sembahyang. Sepenanggungan kan sama bapaknya. Yang satu lagi tak apalah kaya kali, anak orang sederhana. Lalu kemudian pula tak begitu cantik kan, tapi sejuklah dipandang. Asal ditengok macam-macam ada es batu di mata kita. Kemudian dia sembahyang. Maka yang pertama kali kalian tanya sembahyang, sholat. Tapi ada kawan saya dulu, saya tanya, ada perempuan cantik tapi tak sembahyang, yang satu ini jelek tapi sembahyang, kau pilih mana? Kata dia, aku pilih yang cantik tapi tak sembahyang. Kenapa gitu? Karena yang cantik ini bisa berubah jadi sembahyang, yang jelek ini tak bisa berubah. Kawan saya dulu. Jadi logikanya macam-macam. Betul ya? Benar risiko. Manusia ini kepalanya sama hitam, isinya macam-macam. Saya seorang pelaku usaha bidang properti. Properti ini perumahan-perumahan, bukan jual rabot. Saya bekerja sama dengan salah satu bank syariah milik pemerintah, yang mana menurut penjelasan dari pihak bank, segala sistem yang mereka jalankan sudah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Akan tetapi pada draft akad saya masih menemukan ada pasal denda dalam akadnya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Denda dalam bank konvensional dipakai untuk gaji karyawan. Denda dalam bank syariah akan dikirimkan ke masolih ammah. Sama-sama denda, tapi penyalurannya beda. Ini akan diputar menjadi gaji karyawan. Sedangkan yang di syariah itu akan disalurkan untuk masolih ammah. Masolih ammah itu artinya kepentingan umum. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, sekolah tahfiz, ke situ nanti mereka salurkan. Kenapa benda tetap ada denda? Karena manusia ini kalau tidak ada punishment, tak ada hukuman, tidak ada efek jerah. Jelas? Itu sudah saya tanyakan ke orang yang kerja di bank syariah. Kenapa bank syariah tetap ada denda? Di situ letak untuk memberikan takzir, namanya memberikan efek jerah. Tapi bedanya kalau ini diputar balik untuk gaji karyawan dan sebagainya, sedangkan ini untuk masolih maksudnya. Jadi masih tetap dibenarkan Pak, tak usah Bapak ragu, tetap Bapak di bank syariah.